Ngomongin ternak lele, wah kedengerannya ini peluang bisnis yang menggiurkan banget kan? Permintaannya ada terus dan kayaknya gampang banget buat dimulai. Tapi coba deh perhatiin, kenapa ya kok banyak banget pemula yang ujung-ujungnya malah gagal panen? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar tuntas semua kesalahan fatalnya. Tujuannya satu, biar impian Anda buat sukses ternak lele nggak malah jadi mimpi buruk. Oke, ini dia gambaran besar pembahasan kita. Kita bakal mulai dari apa sih yang bikin lele ini menarik banget, terus kita langsung hajar ke inti masalahnya. Jebakan gagal panen. Kita akan kupas tuntas kesalahan-kesalahan krusial, baik itu sebelum mulai maupun pas lagi jalan, dan di akhir kita tutup dengan gimana caranya mengubah mindset dari sekedar pemula jadi seorang profesional. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, yang pertama dulu nih, sebenarnya kenapa sih bisnis lele ini kok kayaknya menggoda banget buat banyak orang? Apa sih daya tariknya? Coba deh, perhatiin kutipan ini. Poin kuncinya itu ya cuma satu, profit. Permintaan pasar yang stabil itu artinya apa? Artinya, ini bukan bisnis iseng-iseng, tapi beneran bisa jadi mesin uang. Nah, inilah magnet utamanya. Inilah alasan kenapa banyak banget yang pengen ikutan nyemplung ke bisnis ini. Tapi, nah ini dia tapinya. Di balik iming-iming cuan yang gede, ada realita pahit yang seringkali udah nungguin. Ada semacam jebakan, ya jebakan buat para pemula, yang seringnya baru kerasa pas semuanya udah terlanjur berantakan. Nah, ini dia, persis kayak dua sisi koin. Di satu sisi, ada janji manis soal untung besar. Tapi di sisi lainnya, ada ancaman yang sangat nyata, gagal panen dan rugi bandar. Dan akarnya cuma satu, kurangnya ilmu dan persiapan. Terlalu banyak yang modal nekat aja, terjun bebas tanpa pakai parasut pengetahuan. Bahaya banget kan? Jadi, pertanyaannya, di mana sih persisnya letak kesalahan sebagian besar pemula ini? Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, dari fondasinya. Ini adalah kesalahan-kesalahan fatal yang terjadi bahkan, dengerin baik-baik, bahkan sebelum satu ekor bibit pun masuk ke kolam. Semuanya berawal dari perencanaan. Biasanya nih, ada dua kesalahan fatal di tahap awal ini. Pertama, salah hitung modal. Banyak banget yang mikirnya cuma soal biaya bikin kolam sama beli bibit. Lupa kalau ikan itu butuh makan tiap hari sampai panen. Hasilnya, ya kehabisan bensin di tengah jalan. Terus yang kedua, persiapan kolamnya asal-asalan, serba buru-buru. Soal air kolam ini, kuncinya satu, sabar. Air kolam yang baru diisi itu nggak bisa langsung dipakai ya. Ini hukumnya wajib. Harus difermentasi dulu minimal 3 hari pakai probiotik. Tujuannya apa sih? Simple, buat nyiptain rumah yang nyaman dan stabil buat bibit lelenya. Kalau tahap ini dilewatin, itu sama aja kayak kita ngelempar ikan ke lingkungan yang bikin mereka stres berat. Dan ujung-ujungnya, ya udah kematian massal. Oke, kita anggap deh persiapan awal udah beres semua. Eits, tapi jangan seneng dulu. Pertarungan yang sebenarnya itu justru ada di pengelolaan sehari-hari. Nah, disinilah banyak jebakan menanti. Yuk kita lihat. Setidaknya ada 3 jebakan harian yang wajib banget diwaspadai. Pertama, gampang tergiur sama bibit murah yang ternyata kualitasnya jelek dan gampang sakit. Kedua, abai sama kualitas air sampai-sampai kolamnya jadi racun buat ikannya sendiri. Dan ketiga, cara kasih pakannya ngawur, nggak pakai aturan. Nah, sekarang pertanyaannya jadi penting banget nih. Gimana caranya kita bedain mana bibit yang berkualitas juara dan mana bibit yang calon gagal? Apa aja sih ciri-cirinya? Coba lihat bait-balik tabel ini panduan yang jelas banget. Bibit yang super itu pertama, ukurannya seragam, minimal 5 cm. Kedua, gerakannya lincah, aktif. Ketiga, warnanya cerah dan merata. Dan yang terakhir, fisiknya mulus, nggak ada cacat. Jadi, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah kompromi milih bibit yang loyo atau belang-belang cuma karena harganya lebih murah. Ingat ya, bibit itu fondasi panen Anda. Kalau fondasinya rapuh, bangunannya pasti ambruk. Sekarang kita ngomongin soal makanan. Tolong, ingat-ingat angka ajaib ini ya, 30%. Ini adalah kandungan protein minimal yang harus ada di pakan lele. Kalau kurang dari ini, mau Anda kasih pakan sekarung penuh pun, percuma, pertumbuhan ikannya bakal lambat. Ini bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa berkualitas pakan yang Anda kasih. Oke, kita udah bahas semua hal yang jangan dilakukan. Sekarang, yuk kita balik fokusnya. Apa sih yang sebenarnya ngebedain peternak amatir sama yang profesional? Jawabannya ternyata sederhana banget.
pola pikirnya. Dan inilah intisari dari semuanya. Modal nekat dan berani doang itu nggak akan cukup, serius. Keberanian tanpa dibekali ilmu, tanpa perencanaan modal yang matang, dan tanpa manajemen harian yang benar, itu ibaratnya kayak berlayar di tengah laut tapi nggak bawa kompas. Kemungkinan besar, karam di tengah jalan. Sebagai penutup, coba deh renungkan pertanyaan ini baik-baik. Tanyakan pada diri Anda sendiri. Saya ini lagi ngebangun sebuah bisnis atau cuma sekedar miara ikan sambil berharap dapat untung? Jawaban jujur dari pertanyaan itu bakal nentuin akhir cerita Anda, panen raya atau gagal total.